kesempatan kali ini saya selaku Ketua Umum ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bapak selaku anggota Dewan Aktif terkait dengan politik demokrasi dan politik akal sehat. Menurut Bapak, demokrasi dan politik akal sehat di Kota Ambon khususnya itu sudah sesuai dengan harapan atau tidak? Baik, sebelumnya terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada panitia atau komisariat HMI Eko Darussalam Ambon atas undangannya memenuhi kegiatan hari ini dalam diskusi untuk training demokrasi yang berakal sehat. Kalau kita secara pribadi, saya secara pribadi, demokrasi yang akal sehat itu ada di kaum muda dan khususnya mahasiswa. Kaum muda dan mahasiswa yang masih berpikiran independen dan rasional, tidak terkungkung dengan kekuasaan, tidak terkungkung dengan suatu kebijakan, berpikir karena rasionalitas dan cara berpikir mahasiswa atau kaum muda. Jangan sampai kaum muda terpengaruh dengan hiruk-pikuk pemilu menyongsong 2019, kemudian informasi saling menjatuhkan, politik hitam yang dimainkan untuk menjatuhkan orang tertentu demi tercapai satu tujuan. Tetapi yang saya harapkan, mahasiswa terus berdiri di bawah kaki sendiri, menentukan pilihan sendiri siapa yang sebenarnya yang harus dipilih. Kecerdasan dipakai, bukan dengan cara-cara yang tidak baik yang selama ini kita dengarkan di luar, fitnah, kemudian itu bisa menjadikan opini. Tetapi mari kita kaji opini itu terjadi apakah benar atau tidak, sehingga kita wujudkan demokrasi ini. Demokrasi yang paling akal sehat itu muncul dari kampus, bukan muncul dari politik praktis. Dari kampus kita harapkan betul-betul mahasiswa menjaring akal-akal sehat orang-orang yang terlibat dalam politik, sehingga menjatuhkan pilihan itu betul-betul muncul karena kesadaran dan akal sehat dari mahasiswa sendiri. Itulah statement singkat dari Sofi. Artinya bahwa kontribusi yang paling besar di Republik ini adalah kontribusi kita bersama. Artinya mahasiswa juga tidak boleh kehilangan peran dalam mengembangkan dan mengamankan amanat konstitusi, sama halnya dengan HMI mendorong kemajuan Republik ini. Kemudian yang pertanyaan kedua terkait dengan politik akal sehat ini lebih identik dengan Pilpres 2019. Kalau untuk pemerintah Kota Ambon, apakah ada pilihan-pilihan tertentu dari dua figur yang ada sekarang ini, atau pemerintah Kota Ambon dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat memilih independen dalam hal Pilpres 2019? Politik akal sehat berarti harus menjatuhkan pilihan, jangan golput. Apalagi kaum milenial. Kalau di DPR sendiri, pasti kita adalah lembaga politik dan kita akan menjatuhkan pilihan kita masing-masing. Saya partai pendukung salah satu paslon, sehingga saya pun punya kewajiban untuk mensosialisasikan paslon tersebut guna memenangkan pada tanggal 17 April 2019 nanti. Kita inginkan suatu perubahan yang diinginkan bukan berarti pemerintah saat ini tidak melakukan perubahan, tetapi hari ini menjadi fenomena tersendiri di masyarakat, di kaum emak-emak. Apa yang terjadi di pasar? Harga semakin tinggi, orang kurang semakin mencekik. Harapan kita pendidikan harus semakin murah, segala subsidi milik warga masyarakat miskin harus dikembalikan. Jangan suka menjual. Mari kita wujudkan Indonesia yang lebih maju. DPR mendukung kemajuan negara Indonesia. DPR mendukung seluruh milenial dapat memilih sesuai dengan paslonnya masing-masing berdasarkan kuantum dan kecerdasan masing-masing. Bukan membuat suatu opini kemudian itu dijadikan pilihan. Kaum milenial adalah bangsa. Mewujudkan generasi milenial yang berpikir cerdas itu adalah harapan kita semua. Semoga ke depan kita bisa mewujudkan negara yang lebih baik. NKRI adalah suatu wujud nyata yang kita harapkan. Kebersamaan kita adalah bersaudara. Jangan hanya faktor politik menjadi kita terpecah belah.
Wujud kita satu, bagaimana Indonesia bisa maju dengan daerah lain, Ambon bisa maju dengan daerah lain. Kita di DPR hanya mendukung program-program pemerintah. Harapan kita, keinginan warga masyarakat Kota Ambon. Hari ini nawacita Presiden Republik Indonesia, pembangunan rumah murah yang diharapkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah sampai hari ini belum terwujud di Kota Ambon. Apa wujud pemerintah keterlibatannya untuk pembangunan di Kota Ambon? Yang kita harapkan adalah wujud nyata, bukan hanya janji. DPR dan caleg yang suka berjanji, milenial jangan suka memilih, cari yang nyata. Siap, terima kasih. Nah,